Oke deh, lanjut aja. Kita mulai. Materi hari ini ada Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku. Perkenalkan, namaku Gloria Novelia. Dan pada saat ini aku mau kasih tahu nih kalian kalau aku baru memulai channel YouTube aku. Jadi karena pandemi COVID ini kita banyak gabut, jadi aku berusaha untuk menjadi produktif. Gimana caranya? Ya aku ingin agar ilmuku tetap ada dengan cara selalu membuat video tentang aspek hukum. Jadi kebetulan sesuai dengan jurusan aku sekarang. Oke deh, lanjut aja. Kita mulai. Materi hari ini adalah syarat sahnya perjanjian. Nah, teman-teman mungkin setiap hari selalu melakukan perjanjian tanpa disadari. Nah, oleh karena itu aku mau ngasih tahu nih, apa sih pengertian dari perjanjian itu? Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, dan masing-masing bersepakat untuk menaati apa yang ada dalam persetujuan tersebut. Jadi, kalau dilihat dari pengertiannya, saya rasa teman-teman udah ngerti sih apa itu perjanjian. Ya, ini pasti udah sering nih kita lakukan setiap hari. Karena salah satu contoh perjanjian di kehidupan kita adalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, atau sebagainya. Dan setiap adanya perjanjian, maka akan timbul hak dan kewajiban bagi para pihaknya. Nah, contohnya nih, aku mau kasih contoh buat kalian. Contohnya, aku mau beli es krim ke toko warung sebelah. Aku menjadi pembeli dan toko itu menjadi penjual. Aku membayar uang dan si penjual wajib memberikan es krim kepada aku. Nah, kalau menurut aspek hukum, perjanjian ini diatur dalam buku KUH Perdata atau BW pada pasal 1338. Nah, mengingat perjanjian ini adalah suatu hal yang penting, maka dalam perjanjian ini ada syarat sahnya perjanjian. Hal ini tertulis dalam buku KUH Perdata pada pasal 1320, yaitu syarat pertama adalah sepakat, syarat kedua kecakapan, syarat ketiga suatu hal tertentu, dan yang terakhir adalah suatu sebab yang halal. Apa sih artinya? Kita bahas satu-satu yuk. Oke, syarat pertama atau sepakat dan syarat kedua atau kecakapan disebut sebagai syarat subjektif. Kenapakah disebut syarat subjektif? Ya, karena berkenaan dengan para subjeknya yang membuat perjanjian tersebut. Lalu, syarat ketiga dan keempat disebut sebagai objektif. Kenapa sih disebut sebagai syarat objektif? Yaitu tadi, berkenaan dengan objek dalam perjanjian tersebut. Lalu, apa sih syarat pertama perjanjian itu? Sepakat. Sepakat artinya adalah para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok yang ada dalam perjanjian tersebut. Dan sepakat ini diatur dalam pasal 1321 KUH Perdata. Misalnya, kita sepakat untuk melakukan jual beli. Kayak jual beli apa ya? Jual beli tanah. Sepakat untuk harganya, untuk cara membayarnya, untuk penyelesaian sengketanya, dan lain-lain. Lalu, syarat kedua, kecakapan. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Nah, kecakapan ini juga sudah diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata. Orang yang tidak cakap, itu diatur nih di sini. Apa sih orang nggak cakap itu? Yang pertama, orang yang belum dewasa. Nah, teman-teman tahu nggak? Dewasa menurut KUH Perdata itu usianya harus
21 tahun. Nah, sekarang aku masih 19 tahun. Jadi aku masih bilang belum dewasa di sini. Lalu yang kedua, orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan ini maksudnya adalah orang yang cacat atau gila atau orang yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dengan kata lain, cacat atau yang dibolehkan oleh hukum untuk membuat perjanjian adalah orang yang berusia sudah genap 21 tahun. Hal itu tertulis dalam pasal 330 KUH Perdata dan orang yang tidak sedang di bawah pengampuan. Oke, yang ketiga adalah suatu hal tertentu. Apa sih suatu hal tertentu ini? Maksudnya adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan atau objek perjanjiannya itu harus jelas. Contoh, tanah. Tanah di mana? Tanah luas berapa? Contoh nih, tanah di Menteng, luasnya 500 meter persegi, terletak di Jalan Merpati nomor 15 Menteng. Nah, kayak gitu. Jadi dia jelas. Lalu ada perbatasan dengan sebelah timur apa, sebelah barat apa, dan sebelah utara atau selatan. Yang terakhir adalah suatu sebab yang halal. Arti dari suatu sebab yang halal ini adalah perjanjian tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan undang-undang. Nilai kesopanan ataupun ketertiban umum harus tetap dipatuhi. Contoh dalam pasal 1337 KUHP, misalnya melakukan jual beli tanah itu diperbolehkan dalam undang-undang, tapi melakukan jual beli narkoba itu tidak diperbolehkan. Jadi tidak boleh yang halal, tidak boleh yang haram. Jadi perjanjian yang sah adalah suatu sebab yang halal. Jadi itu aja materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan semoga teman-teman bisa mengerti apa yang sudah aku jelaskan tadi. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.